Mandalika tentunya tidak bisa disamakan dengan Formula E guys. Mandalika ini adalah investasi jangka panjang yang tidak abal-abal. Makanya mampu menarik investor dari luar negeri ataupun juga dari dalam negeri ya di kala pandemi ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jajal Mandalika, menterinya Jokowi tampar Anies sampai KO. Artikel oleh Nena Nur. Saya akui kehadiran Anies Baswedan menjadikan dunia politik tanah air ini menjadi ramai guys. Namun tidak dalam artian positif ya. Maraknya politik identitas yang dibawa oleh Anies melahirkan para pendukung yang fanatik. Fanatisme yang buta. Apapun yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Anies ditelan mentah-mentah oleh para pendukungnya. Ketidakbecusan dan juga ketidakbenaran Anies dalam melaksanakan amanat jabatan sebagai gubernur malah dibela habis-habisan, nalar dibuang. Logika dihapus, pokoknya Anies selalu benar, termasuk ambisi Anies menggelar ajang balap Formula E di Jakarta. Anies dan ajang Formula E ini bagaikan dua batang besi yang sudah telanjur dilas mati guys oleh Anies sendiri. Anies kadung mempasrahkan ambisi politiknya pada Formula E demi mengalahkan kesuksesan Presiden Joko Widodo menggelar Asian Games 2018 demi keinginan dielu-elukan rakyat se-Indonesia lebih dari Presiden Jokowi demi memuluskan ambisinya di tahun 2024. Begitu ada event internasional yang ditawarkan, Anies pun langsung kepincut guys. Bagai nemu duren segudang, bagai dapat harta karun. Tanpa pikir panjang, Anies pun langsung mematuk kail pancingan. Kesepakatan pun langsung dibuat untuk 5 tahun ke depan. Uang rakyat ratusan miliar pun digelontorkan. Bahkan sudah dibayarkan lebih dari 1 triliun rupiah. Wow. Bahkan studi kelayakan yang dibuat oleh anak buah Anies pun ini ternyata juga tidak dibuat dengan benar guys. Sudah bisa disebut manipulatif. Karena sengaja tidak memasukkan pengeluaran untuk biaya komitmen ratusan miliar. Sehingga kalau dihitung pasti ada pendapatan yang bisa disebutkan. Apalagi tujuannya kalau bukan demi memuluskan ambisi Anies semata. Walaupun banyak mendapatkan kritikan dan dibongkar boroknya di sana-sini, Anies ini tidak akan membatalkan Formula E. Tetap ya, sudah jelas mati guys. Oleh sebab itu dukungan pun digalang. Pendukung fanatik Anies pasti ikut mendukung kok. Ketika muncul rencana interpelasi oleh fraksi PDIP dan juga PSI di DPRD DKI Jakarta, Anies juga menggalang dukungan dari fraksi lainnya dengan acara makan malam yang epic itu. Kalian tahu kan? Sekuat tenaga Anies berusaha menyetop semua kendala yang bisa membatalkan Formula E. Anies tidak akan menyerah. Ya, ini guys tercermin pula dari sikap para pendukung Anies di medsos. Mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan Formula E. Salah satunya adalah menyerang pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika. Beberapa buzzer Anies di medsos ini terlihat menyebut angka 3,6 triliun rupiah hingga 4,5 triliun rupiah yang mereka klaim sebagai biaya pembuatan sirkuit Mandalika. Lalu mempertanyakan mengapa PDIP dan PSI yang mau interpelasi Anies ini tidak mempermasalahkan biaya sirkuit Mandalika itu. Menuduh PSI dan juga PDIP melempem di Mandalika. Menuduh ada upaya penjagalan terhadap Anies bermotifkan politis, memakai sumber berita media yang sudah diklarifikasi oleh pihak pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika sebagai tidak benar. Nah, para buzzer Anies ini entah sadar atau tidak menyajikan data yang tidak benar. Mereka tidak bisa membedakan ya antara sirkuit dan juga KEK guys. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika sendiri awalnya diperkirakan sekitar 800-an miliar rupiah. Nah, kemudian angka ini diupdate pada awal bulan September ini menjadi 1,1 triliun rupiah karena ada proses penguatan sirkuit untuk mencegah bahaya likuifasi tanah. Sementara biaya sebesar 3,6 triliun rupiah itu adalah biaya pembangunan infrastruktur kawasan industri pariwisata KEK Mandalika secara keseluruhan. Biaya ini dan juga pembangunan sirkuit Mandalika guys tidak memakai uang rakyat ya, melainkan dari investor. Ini investasi yang disebut pada tahun 2019 ya, dan tahun ini komitmen investasi untuk KEK Mandalika sudah tembus 17 triliun rupiah. Kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi Mandalika mencerminkan potensi kesuksesan yang tinggi
yang tidak direkayasa dengan menghilangkan angka modal seperti studi kelayakan Formula itu loh. Bukan hanya para buzzer Anies saja ya yang di medsos guys, tapi pengusung Anies juga ikut membandingkan Formula E dengan Mandalika demi untuk membela si Anies. Seperti PKS yang menyamakan gelaran MotoGP di Mandalika pada Maret 2022 dengan Formula E pada Juni 2022. Yang katanya pasti sukses asalkan menerapkan prokes. Loh, emangnya sirkuit Formula E sudah siap? Gimana? Kan di sekitar Monas tidak boleh. Bahkan di jadwal tahun 2022 pun juga tidak ada tuh. Senada dengan PKS, Partai Gerindra juga merujuk ke gelaran MotoGP di Mandalika yang tidak dipersoalkan. Mempertanyakan mengapa gelaran Formula E di Jakarta dihalang-halangi, bahkan sampai melahirkan interpelasi oleh PDIP dan juga PSI. Aduh, masa tidak melihat beda di asal modalnya sih? Yang satu pakai uang investor, dan yang satu lagi nih yang di Jakarta pakai duit rakyat. Sementara ketika pandemi melanda, APBD Jakarta kan anjlok hingga 53%. Jakarta perlu dana untuk memulihkan ekonomi guys, sampai ngutang ke pemerintah pusat. Mengapa masih kekeh menggelontorkan uang rakyat buat Formula E? Kelakuan para buzzer Anies dan juga para partai pengusungnya malah tidak memperbaiki posisi Anies ya, karena memperluas masalah saja mereka ini. Mandalika tentunya tidak bisa disamakan dengan Formula E guys. Mandalika ini adalah investasi jangka panjang yang tidak abal-abal. Makanya mampu menarik investor dari luar negeri ataupun juga dari dalam negeri ya di kala pandemi ini. Komitmen investasi dari 3,6 triliun rupiah pun berkembang jadi 17 triliun rupiah. Fisiknya juga sudah ada, sedang diselesaikan sedikit lagi. Sudah masuk kalender World Superbike atau WSBK yang akan digelar pada bulan November mendatang. Para pembalap MotoGP sendiri rencananya juga akan melakukan tes di sirkuit Mandalika pada akhir tahun ini jika MotoGP bisa menggelar lomba di Asia Tenggara. Anies sudah kejeblos di got pada hari Sabtu lalu, 11 September. Pada saat yang sama, salah satu menteri kabinet Jokowi melayangkan tamparan balik ke para pendukung Anies yang menyerang Mandalika. Adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang pada saat yang sama ini menjajal sirkuit Mandalika guys, memakai sepeda motor, merasakan kemegahan dan keindahan sirkuit yang lokasinya berdekatan dengan bentangan pantai berlaut biru. Menteri Bahlil pun memuji sirkuit Mandalika dengan sebutan paten. Paten berarti hebat, tidak ada duanya di dunia. Menteri Bahlil juga sangat optimis bahwa kawasan Mandalika ini akan menarik banyak wisatawan dan juga jadi tempat digelarnya banyak event internasional. Pengembangan kawasan Mandalika tidak hanya sekali buat gelaran MotoGP saja guys, namun akan terus berkembang dengan dana yang tidak mengambil dari uang rakyat. Mana bisa disamakan dengan Formula E yang uangnya sudah dibayar tapi bentuknya masih belum jelas. Jadwal pun tidak ada, sementara sirkuit Mandalika sudah bisa dijajal oleh Menteri Bahlil. Anies bagai kesenggol, kejeblos got lagi, kali ini sampai KO. Mengeles dengan menyerang Mandalika sudah gagal total, sudah terserempet motornya Pak Menteri. Hehehe, selalu dari kura-kura. Mantap kan guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi besok hanya di channel 2045 TV. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan juga dukung Suara Rana. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.